warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Aula Putri dengan NIM B2206023 dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan di Universitas Mega Buana Palopo. Oke, baik, di sini saya akan membuat video tentang aspek perilaku sosial budaya dalam perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Oke, kita mulai dari perkawinan. Yang pertama itu ada aspek sosial budaya perkawinan. Jadi masa perkawinan adalah masa pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Jadi pelayanan kebidanan diawali dengan pemeliharaan kesehatan para calon ibu. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja diberi pengertian tentang hubungan seksual yang sehat. Nah, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan. Bila ditemukan penyakit atau kelainan di dalam diri remaja, maka tindakan pengobatan dapat segera dilakukan. Bila penyakit atau kelainan tersebut tidak diatasi, maka diupayakan agar remaja tersebut berupaya untuk menjaga agar masalahnya tidak bertambah berat atau menular kepada pasangannya. Pembinaan yang dilakukan oleh bidan sendiri antara lain mempromosikan kesehatan agar ibu serta ibu dalam upaya kesehatan ibu dan anak dan keluarga meningkat. Terus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak tersebut diyakini memerlukan pengetahuan aspek sosial budaya yang penerapannya kemudian melakukan pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Nah, yang kedua itu ada aspek sosial budaya kehamilan. Jadi perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan. Di samping itu juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Fakta di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan atau ke dokter. Nah, permasalahan yang lain cukup besar itu pengaruhnya pada kehamilan dalam masa gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantang-pantangan terhadap beberapa makanan, sementara kegiatan mereka sehari-hari tidak terlarang, ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Risiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang seringkali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal, yaitu kematian. Contoh-contoh kebiasaan pada masyarakat di daerah Sulawesi. Yang pertama itu ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Yang kedua itu ada pantang minum air tebu karena membuat kita melahirkan sebelum saatnya. Yang ketiga itu ada tidak boleh memotong atau menjahit baju. Dan yang terakhir itu minum air es akan menyebabkan bayi besar. Nah, adapun kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan perilaku masyarakat yang seringkali merupakan penghalang atau penghambat terciptanya pola hidup sehat di masyarakat. Perilaku, kebiasaan, dan adat istiadat yang merugikan, seperti misalnya ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Ibu menyusui dilarang makan makanan yang asin, misalnya ikan asin, telur asin, karena bisa membuat ASI jadi asin. Nah, terus ada ibu habis melahirkan dilarang tidur siang. Bayi yang berusia 1 minggu sudah boleh diberikan nasi atau pisang agar mekoniumnya cepat keluar. Nah, terus ada juga ibu postpartum harus tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk karena takut darah kotor naik ke mata. Terus ada ibu yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, rambutnya harus diuraikan
dan persalinan yang dilakukan di lantai. Diharapkan ibu dapat dengan mudah melahirkan. Nah, yang terakhir itu ada bayi baru lahir yang sedang tidur harus ditemani dengan benda-benda tajam. Di daerah wilayah Sulawesi yang pedesaan, kebanyakan ibu hamil masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang biasanya dilakukan di rumah. Data Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1992 menunjukkan bahwa 65% persalinan ditolong oleh dukun beranak. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa masih banyak terdapat praktek-praktek persalinan oleh dukun yang dapat membahayakan si ibu, misalnya mengkerut perut yang bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula, memasukkan ramuan-ramuan seperti daun ke dalam vagina dengan maksud membersihkan darah-darah dan cairan yang keluar karena proses persalinan, atau memberi jamu tertentu untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang ketiga itu ada aspek sosial budaya persalinan. Nah, contohnya seperti bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan menjaga nama baik. Terus ada bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Yang ketiga ada pemasukan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Yang keempat, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Yang kelima ada minum minyak kelapa untuk mempermudahkan persalinan. Yang keenam, minum air rendaman akar rumput Fatimah dapat memperlancar persalinan. Yang ketujuh itu ada minum madu dan telur dapat menambah tenaga untuk persalinan. Yang kedelapan, makan duren, tape dan nanas bisa membahayakan persalinan. Dan yang kesembilan dan terakhir itu ada makan daun kemangi membuat ari-ari lengket hingga mempersulit persalinan. Nah, adapun juga peran bidan dalam persalinan, yaitu memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama pasca persalinan. Nah, memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan kegiatan. Nah, yang keempat itu ada aspek sosial budaya nifas. Nah, secara tradisional ada praktek-praktek yang dilakukan oleh dukun beranak untuk mengembalikan kondisi fisik dan kesehatan si ibu, misalnya mengkerut perut yang bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula yang seperti saya katakan di sebelumnya, memasukkan ramuan-ramuan seperti daun-daun ke dalam vagina dan maksud untuk membersihkan daerah cairan yang keluar karena proses persalinan, atau memberi jamu tertentu untuk memperkuat tubuh. Nah, pada masa nifas dilarang makan telur, daging, ikan laut atau lele dan keong, daun kembayung, buah pare, nanas, gula merah, dan makanan yang berminyak. Dampak positifnya tidak ada, tapi dampak negatifnya itu merugikan karena masa nifas memerlukan makanan yang bergizi seimbang agar ibu dan bayi sehat. Setelah melahirkan atau setelah operasi hanya boleh makan tahu, tempe tanpa garam. Nah, mengayap dilarang, banyak makan dan minum makanan harus dibakar. Dampak positifnya tidak ada, tapi dampak negatifnya itu merugikan karena makanan yang sehat akan mempercepat penyembuhan kita. Yang kelima itu ada bayi baru lahir atau BBL. Nah, contohnya itu bayi harus digendong, bayi harus menggunakan gurita selama 1 bulan agar tidak kembang atau agar perut tidak besar. Terus ubun-ubun bayi diberi parutan atau tumbukan bawang merah, minyak kayu putih agar tahan angin. Nah, terus ada bayi baru lahir harus dimandikan di laut atau pantai segera. Nah, terus ada bayi baru lahir harus diberi madu untuk meningkatkan imunitas. Nah, terus ada bayi baru lahir diberi setetes kopi agar bayi tidak kejang. Terus ada bayi harus diberi kalung berisi benda tajam seperti silet untuk mencegah gangguan roh halus. Terus ada juga menggunakan peniti dengan ada bawang merah
yang bergantung di baju seperti kemauan keluarga. Terus ketika ada pengantin, maka ada bayi yang diberi bedak pengantin agar terhindar dari sawan. Terus ada bayi baru lahir tidak boleh diazankan dan iqomah. Terus bayi harus diberi pisang lotek agar kuat dan cepat besar. Dan yang terakhir ada hidung ditarik-tarik agar mancung. Yang terakhir itu ada yang keenam, keluarga berencana atau KB. Jadi sebelumnya tujuan gerakan KB adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, dan menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Target atau saranan dalam program keluarga berencana adalah pasangan usia subur, yaitu pasangan usia 15-49 tahun, kemudian anggota masyarakat, institusi, dan wilayah. Program keluarga berencana ini memiliki tujuan untuk terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum kecil dan sejahtera adalah secara bertahap dalam rangka perkembangan dan pemberdayaan norma keluarga kecil, keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, adapun tujuan khususnya itu yaitu penurunan peningkatan kelahiran, meningkatkan jumlah peserta KB, mengembangkan usaha-usaha untuk membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang tingkat harapan hidup, menurunkan kematian bayi, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap masalah kependudukan dan melambangkan NKKBS, meningkatkan dan memantapkan peran dan tanggung jawab pasangan usia subur dan generasi muda dalam penanggulangan masalah kependudukan. Nah, itulah tadi aspek sosial budaya yang saya jelaskan dalam perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.